Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel EDN. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, seperti yang kita ketahui, pada rumus perkalian sinus dan kosinus, itu ada rumus 2 kali sin alfa kali cos beta sama dengan sin buka kurung alfa tambah beta tutup kurung ditambah dengan sin buka kurung alfa kurang beta tutup kurung. Atau yang ini 2 bisa dipindah tempat ya. Nah, ini 2 kali pindah ke ruas kiri jadinya setengah. Oke, dikali sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Nah, ini sama saja ya. Nah, jadi kali 2 pindah ke ruas kiri jadinya bagi setengah buka kurung sin alfa tambah beta ditambah dengan sin alfa kurang beta. Begitu juga rumus-rumus yang lainnya ya. Nah, ini saya hapus kembali. Nah, kita buat seperti ini aja rumusnya. Sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta sama dengan 2 kali sin alfa kali cos beta. Nah, jadi di video kali ini bagaimana cara kita ya menurunkan rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus dari rumus yang telah ada sebelumnya. Oke. Nah, kita misalkan alfa tambah beta itu sebagai A ya, dan alfa kurang beta itu sebagai B. Oke. Nah, alfa tambah beta sama dengan A dijumlahkan dengan alfa kurang beta sama dengan B. Oke, sekali lagi ya. Jadi dari dua persamaan ini alfa tambah beta sama dengan A dengan alfa kurang beta sama dengan B ini dijumlahkan, maka beta ditambah min beta itu hangus ya. Jadi sisanya alfa tambah alfa itu adalah 2 alfa. A tambah B, tulis kembali A tambah B. Berikutnya, alfa tambah beta sama dengan A dikurangi dengan alfa kurang beta sama dengan B. Ya, jadi ini alfa kurang alfa berarti habis. Beta dikurangi dengan min beta dapatnya adalah beta tambah beta 2 beta sama dengan A kurang B. Nah, ini ya rumus perkalian sinus dan kosinus. Ini untuk flashback kembali ya pada rumus perkalian sinus dan kosinus. Ini ada 4 ya. Jadi sin tambah sin, ini 2 sin cos, sin kurang sin, 2 kosin ya. Jadi kalau sin tambah sin itu pasti sinnya duluan sin cos. Jadi kalau sin kurang sin dibalik sin cos jadinya cos sin. Nah, kalau cos tambah cos berarti 2 cos cos. Ya, kalau cos kurang cos berarti ini ada minnya di depan ya, min 2 sin sin ya. Nah, dari rumus ini ya, rumus perkalian sinus dan kosinus. Jadi ini kita udah permisalkan alfa tambah beta A dan alfa kurang beta B. Setelah itu kita jumlahkan dan kita kurangkan, dapatlah 2 persamaan nih, 2 alfa sama dengan A tambah B, 2 beta sama dengan A kurang B. Nah, dari rumus ini kita bisa turunkan ke rumus penjumlahan ya. Sin A tambah sin B. Nah, kita perhatikan ya. Ini alfa tambah beta tadi kan udah dimisalkan jadi A ya. Jadi sin A ditambah sin B. Nah, ini alfa kurang beta sin B ya. Nah, sama dengan 2 dikali sin. Nah, ini kan alfa. Nah, ini kan ada 2 alfa sama dengan A tambah B ya. Nah, jadi cara cari alfanya nih berarti alfa ya, alfa sama dengan ini kan kali 2. Pindah ke ruas kanan berarti jadinya bagi ya. Jadinya alfa sama dengan setengah buka kurung A ya ditambah dengan B ya. Nah, ini ya. Nah, sehingga alfa yang ini bisa diganti dengan setengah A tambah B. Nah, sekali lagi ya. Ini kan sin alfa tambah beta. Jadi alfa tambah beta nih kita tadi udah misalkan jadi A. Jadi ini jadinya A. Alfa kurang beta kita udah misalkan B sehingga ini jadi B. Jadi sin A tambah sin B sama dengan 2 kali sin alfa yang ini ganti jadi setengah A tambah B. Nah, ini dia setengah A tambah B. Cos setengah A kurang B. Nah, setengah A kurang B juga sama. Ini kan 2 beta kan A kurang B. Berarti betanya ini
ya, jadinya setengah kali A dikurangi dengan B ya. Nah, berikutnya ini rumus sin kurang sin ya, sin alfa tambah beta ya. Berarti sin A ya nih ya, sin A dikurang sin B ini sama dengan 2 cos. Berarti semua alfanya ini diganti dengan setengah A tambah B, dan betanya ini diganti dengan setengah A kurang B. Nah, begitu juga dengan rumus yang lain ya. Nah, ini kita lihat dengan baik-baik ya. Ini alfa tambah beta jadi A, alfa kurang beta jadi B ya. Nah, ini alfanya ini jadi setengah A tambah B ya. Ini semuanya sama, hanya alfa ganti jadi setengah A tambah B, dan betanya ini ganti jadi setengah A kurang B. Begitu juga dengan cos kurang cos ya. Oke, ini supaya lebih jelas nih kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, ini tentukanlah nilai dari sin 160 tambah sin 40 derajat. Nah, ini sin tambah sin ya. Nah, kita lihat rumus yang sebelumnya nih. Sin tambah sin berarti 2 sin cos ya. 2 sin setengah A tambah B kali cos setengah A kurang B. Nah, ini ya. Berarti 2 kali sin setengah, ini A-nya 160 ditambah dengan B-nya 40 derajat. Dikali cos setengah 160 kurang 40. Nah, jadinya 2 sin ya, 160 tambah 40 ini kan 200. Jadi 200 kali setengah berarti dapatnya 100 derajat. Dikali dengan cos 160 kurang 40 derajat berarti ini 120 derajat. Dibagi 2 berarti dapatnya 60 derajat ya. Berarti 2 kali sin 100 derajat kali cos 60 derajat. Nah, dapatnya ini 2 kali sin 100 derajat kali setengah. Nah, hasilnya itu adalah sin 100 derajat. Nah, ini nggak bisa dikerjakan lagi ya. Sampai sini udah sederhana, karena 100 derajat bukan sudut istimewa ya. Oke, next. Contoh soal nomor 2. Tentukanlah nilai dari cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat. Nah, cos tambah cos berarti rumusnya adalah 2 cos-cos ya, 2 cos-cos. Nah, alfanya ini ganti jadi setengah kali 105 tambah 15 derajat. Yang ini tadi betanya ya, ganti jadi setengah kali 105 kurang 15 derajat. Ingat ya, cos tambah cos berarti 2 cos-cos. Nah, berikutnya ini udah gampang, ini tinggal disederhanakan aja. Ya, 105 tambah 15 berarti 120 derajat. Dikali setengah berarti 60 derajat. 105 kurang 15, 90 derajat. Dikali setengah dapatnya 45 derajat. Nah, dua-duanya ini merupakan sudut istimewa. Jadi lebih gampang kita menghitungnya ya. Cos 60 derajat setengah, cos 45 derajat setengah akar 2. Ini 2 sama 2 ini bisa coret ya. Sehingga hasil akhirnya itu adalah setengah akar 2 ya. Next, contoh soal nomor 3. Tentukanlah nilai dari sin 51 derajat ditambah dengan cos 81 derajat. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus yang ada itu hanya sin A tambah sin B, sin A kurang sin B, cos A tambah cos B, dan cos A kurang cos B. Namun, pada soal ini sin tambah cos, tidak ada formula untuk bentuk seperti ini ya. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya kita harus mengubah supaya bentuknya ini jadi sin tambah sin atau cos tambah cos. Nah, ini yang akan saya akan ubah 81 derajat menjadi 90 kurang 9. Jadi 81 derajat nih saya ubah bentuknya jadi cos buka kurung 90 derajat kurang 9 derajat. Nah, kenapa saya memakai angka 90 derajat? Karena pada topik sudut berelasi, di mana kalau terdapat angka 90 derajat dan 270 derajat, maka cos ini akan otomatis berubah jadi sin ya. Nah, diingat ya, jadi kalau kita memakai angka 90 dan 270, ini cos akan berubah jadi sin ya. Nah, sehingga ini sin 51 derajat ditambah dengan ini kuadran pertama ya, 81 ini kuadran pertama, sehingga cos itu bernilai positif. Nah, karena 90 berarti cos ini berubah jadi sin. Nah, jadinya sin 51 derajat ditambah dengan sin
9 derajat. Nah, ini bentuknya udah sama ya, sin tambah sin ya. Sehingga kita tinggal memasukin rumusnya saja. Jadi sin tambah sin itu rumusnya adalah 2 kali sin setengah. Ini ya, ditambah 51 tambah 9 dikali cos setengah 51 dikurang dengan 9. Nah, dapatnya ini 51 tambah 9, 60. Kali setengah berarti 30 derajat. 51 kurang 9 berarti 42 ya. Dikali setengah berarti dapatnya adalah cos 21 derajat. Nah, 2 kali setengah kali cos 21 berarti hasilnya adalah cos 21 derajat ya. Next, nomor 4. Tentukan nilai dari cos 75 tambah cos 15 per sin 75 dikurang dengan sin 15. Nah, pada soal seperti ini yang pembilang dan penyebut ini kita sekaligus jabarkan saja ya. Jadi cos tambah cos jadinya 2 cos cos ya, 2 kali cos kali cos. Sin kurang sin itu yang perlu diingat, 2 kali kosin ya. Nah, setelah itu ini yang depan berarti setengah kali 75 nambah 15. Yang belakang berarti setengah kali 75 kurang 15 ya. Nah, setelah itu kita perhatikan ini 2 kali cos setengah 75 tambah 15 dengan yang di bawah sama ya. Nah, sehingga ini bisa coret. Sehingga yang tersisa adalah 75 kurang 15, 60 bagi 2 berarti cos 30 ya. Per sin 30. Nah, ini kan dua-duanya sudut istimewa ya. Jadi cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Jadi akar 3 per 2 bagi setengah jadi kali 2 per 1 ya. Ini tinggal coret, dapatnya adalah akar 3. Atau kita boleh langsung coret di bagian sini, 2 dengan 2 coret, langsung dapat akar 3 ya. Akar 3 per 1 berarti akar 3 ya. Oke, contoh soal nomor 5. Tentukan nilai dari cos 100 derajat tambah cos 20 derajat tambah cos 140 derajat. Nah, jika bentuknya seperti ini, kita coba jabarkan yang depan dulu. Jadi cos 100 tambah cos 20, ini kita coba jabarkan dulu. Jadinya 2 kali cos setengah 100 tambah 20 dikali cos setengah 100 kurang 20 derajat ya. Nah, jadi ini cos tambah cos rumusnya adalah 2 cos cos. Yang depan berarti setengah kali 2 sudutnya dijumlahkan. Yang belakang setengah kali 2 sudut ini dikurangkan ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Ini 100 tambah 20, 120 bagi 2 berarti 2 kali cos 60 dikali dengan ini setengah kali 80. Jadinya ada cos 40 ya. Nah, sehingga ini 2 kali cos 60. Cos 60 ini sudut istimewa ya. Jadi 2 kali setengah kali cos 40 derajat ditambah dengan cos 140 derajat. Nah, setelah itu nih 2 dengan 2 ini bisa coret. Sehingga tersisa adalah cos 40 tambah cos 140 ya. Nah, dari sini ini kita coba jabarkan. Cos tambah cos sama seperti yang tadi ya. Cos tambah cos berarti 2 cos cos ya. 2 kali cos kali cos. Yang depan setengah kali kedua sudut ini dijumlahkan. Ya, yang belakang setengah kali kedua sudut ini dikurangkan. Nah, ini pasti ada pertanyaan yang muncul. Yang depan ini 40 tambah 140 dengan 140 tambah 40 kan sama. Berarti ini nggak masalah ya. Ini oke. Nah, sementara yang belakang nih kalau kita buat 40 derajat ya dikurang 140 derajat, ini kan hasilnya nanti akan berbeda. Jadi kenapa ini saya buat jadi 140 kurang 40? Apakah sama nanti? Nah, kita lanjut dulu ya. Jadi setengah kali 140 tambah 40 ini kan 180. Bagi 2 nih dapatnya 90 derajat ya. Nah, sementara ini kan 40 kurang 140 dengan 140 kurang 40 hasilnya pasti beda. Bedanya itu 1 pos 1 min ya. Jadi kalau setengah kali 100 berarti 50. Jadinya cos 50. Nah, gimana kalau bentuknya kita sesuai dengan rumus yang asli 40 kurang 140. Dapatnya nanti adalah cos minus 50 derajat ya. Nah, ini cos min 50 sama cos 50 sama nggak? Sama ya. Karena ini minus alfa, cos minus alfa
ini sama dengan cos alfa, hanya khusus cos dan secant ya. Jadi ingat ya, hanya khusus cos dan secant, min alfa itu hasilnya tetap positif ya. Kenapa? Karena ini min alfa ini kan berarti di kuadran keempat ya, min alfa ini di kuadran keempat minus alfa. Jadi di kuadran keempat ini cos selalu bernilai positif ya, asal saya tahu caranya ya. Jadi di kuadran pertama ini kan all positif, di kuadran kedua nih sin sama cosec positif, di kuadran ketiga tangen sama kotangen positif, di kuadran keempat cos sama secant positif. Jadi ini min alfa nih kuadran keempat berarti cos dengan secant itu hasilnya positif ya. Nah, sehingga nih dapatnya cos min 50 sama cos 50 ini adalah sama ya. Nah, setelah itu kita lanjut perhitungan. Nah, kebetulan ini ada cos 90 derajat ya. Cos 90 derajat nih nilainya adalah 0. Jadi 0 kali apapun sudah pasti hasilnya itu adalah 0 ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus, silakan kerjakan tugas berikut dan jangan lupa memberikan jawaban akhir di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Stay healthy and see you again.